Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga dilancarkan ya puasanya. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini merupakan materi lanjutan bab 4, bagian A, yaitu masa kemerdekaan. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. Nah, kemudian PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. Nah, jadi dalam materi ini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas, yaitu pertama, pengesahan UUD 1945, yang kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, yang ketiga pembagian wilayah Indonesia, yang keempat pembentukan kementerian, yang kelima pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP, kemudian yang terakhir membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Langsung saja, yang pertama pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara Indonesia. Nah, rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Piagam Jakarta yang sudah dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal. Nah, dengan kemudian sedikit perubahan disahkan menjadi Undang-Undang Dasar yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Nah, dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih secara aklamasi dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, jadi presiden pertama itu dipilih secara aklamasi. Nah, atau secara kesepakatan oleh para pejuang sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Nah, rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, ke-8 provinsi ini merupakan bekas jajahan Hindia Belanda. Nah, ke-8 provinsi tersebut adalah yang pertama Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, jadi 8 wilayah Indonesia ini yang menjadi wilayah pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang keempat, pembentukan kementerian. Nah, Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya. Nah, hasil rapat panitia kecil mengajukan adanya 13 kementerian. Nah, kemudian pada tanggal 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet RI yang pertama. Nah, kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden. Nah, anggotanya itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
Kemudian tugasnya membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, inilah ke-16 kementerian yang disepakati pada saat awal kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian ada 4 pejabat negara lainnya. Jadi selain itu diangkat juga 4 pejabat negara lainnya, yaitu Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan juru bicara negara. Nah, kemudian yang kelima, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP. Nah, jadi pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP yang akan menggantikan PPKI. Nah, Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Nah, jadi seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Nah, tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menentukan atau menetapkan garis-garis besar haluan negara atau dikenal dengan istilah GBHN. Kemudian yang terakhir, membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Nah, jadi pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan HEIHO. Nah, jadi pada tanggal 5 Oktober berdirilah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Nah, Supriyadi yang merupakan tokoh perlawanan tentara terpilih sebagai pemimpin TKR. Nah, atas dasar maklumat itu, Urip Sumoharjo segera membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di kota Yogyakarta. Baiklah, mungkin itu saja materi kita untuk hari ini mengenai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apabila ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Nah, terima kasih telah menyimak dan selamat belajar.